Tadabbur Al-Quran ke-1 Surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang diberkati, yang kami turunkan kepadamu agar mereka dapat merenungkan tanda-tandanya dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian menghadapi berbagai masalah kusut yang membingungkan, tak ubahnya tengah malam yang gelap, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu pemberi bantuan dan solusi yang tangguh. Siapa yang menjadikannya sebagai pemandu di hadapannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan siapa yang menjadikannya di belakangnya, maka ia akan menggiringnya ke neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dikatakan kepada beliau, "Umatmu akan diuji." Kemudian ditanya, "Lalu bagaimana solusi yang dapat membebaskannya?" Beliau menjawab, "Kitab Allah yang agung, yang tidak mengandung kebatilan dari depan dan belakangnya, yang diturunkan dari Zat yang maha bijak lagi maha terpuji. Siapa yang mencari pengetahuan dari selainnya, maka Allah akan menyesatkannya, yakni membiarkannya dalam kesesatan." Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai imam dan penunjuk jalanmu." Bagaimana agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yakni solusi hidup dan kehidupan dan imam atau panutan? Surat Shad ayat 29 di atas menunjukkannya, yakni agar kita mentadaburinya. Apa yang dimaksud mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang kami berikan kitab, mereka itu membacanya sebagaimana mestinya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Mereka mentartilkan ayat-ayatnya, memahami maknanya, mengamalkan hukumnya, mengharapkan janjinya, takut akan siksanya, menjadikan model kisah-kisahnya, mengambil pelajaran dari contoh-contohnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Demi Allah, bukanlah hal itu dengan menghafal ayat-ayatnya, melantukan huruf-hurufnya, membaca surat-suratnya, 1/10 dan 1/5-nya. Sebab bisa jadi di antara mereka ada yang menghafal huruf-hurufnya dan mengabaikan aturan yang terkandung di dalamnya. Tak lain dari maksud ayat itu adalah merenungkan ayat-ayatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka merenungi ayat-ayatnya." Itulah makna tadabbur. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Engkau akan dikatakan benar-benar telah membaca Al-Quran di saat Al-Quran mencegahmu dari berbuat dosa. Jika tidak demikian, maka engkau belum membacanya." Mari kita tadabburi surat Shad ayat 29 di atas. Kita baca, kita pikirkan, kita renungkan, kita hayati, lalu kita amalkan. Salah satu hasilnya adalah setiap hari kita harus berusaha untuk membaca, memikirkan, merenungkan, menghayati minimal 1-2 ayat Al-Quran. Setelah itu mengamalkannya. Selamat bertadabbur Al-Quran. Wassalam.